Halo teman-teman sekalian, selamat datang di segmen BTA, bacotan tentang Arknights. Setelah bikin episode 1 kemarin, sebenarnya aku bingung sih mau bahas apa buat episode kedua. Soalnya aku emang belum kepikiran mau bahas apa lagi. Setelah aku muter-muter dari Discord, Twitter, Instagram, Facebook, Reddit, dan lain sebagainya, aku akhirnya nemu dua hal yang paling sering menjadi buah bibir para player Arknights di seluruh dunia, yaitu meta dan juga waifu. Sebenarnya ada apa sih dengan kedua hal ini? Maka dari itu mari kita bahas di sini. Mari kita bacotin semuanya. Jadi yang paling sering aku temuin tuh kayak gini. Kalau ada orang yang pakai operator meta doang, pasti dikatain dasar budak meta, maunya main gampang terus, gak punya variasi strategi, pasti IS gak kelar tuh, dan lain sebagainya. Terus kalau ada yang pakai squad waifu, pasti dikatain pasti gacanya ampas, pasti gak punya meta, miskin LMD, masokis, sok-sokan pinter, waifu, dan lain sebagainya. Padahal squad atau operator apapun yang kalian pakai itu terserah kalian kan. Kenapa harus ikut-ikut orang lain yang punya meta? Kenapa harus habisin Orudum sama PO buat gacha operator meta? Toh mayoritas stage di Arknights bisa kok diselesain tanpa meta. Kan terserah kalian mau pakai operator apa aja ya kan. Nah terus meta ini artinya apa sih? Kalau aku cari-cari nih ya, meta itu singkatan dari Most Effective Tactics Available. Kalau diterjemahin ke bahasa Indonesia artinya taktik paling efektif yang tersedia. Nah terus taktik ini artinya apa? Apakah pakai karakter yang bagus doang? Tentu tidak. Menurut KBBI, taktik merupakan rencana atau tindakan yang bersistem untuk mencapai tujuan, atau pelaksanaan strategi atau siasat. Jadi menurutku meta adalah rencana atau tindakan yang bersistem dengan memperhatikan nilai-nilai efektivitas untuk mencapai tujuan. Bersistem maksudnya apa? Bersistem itu bisa diartikan sebagai strategi. Lalu tujuannya apa? Tentu saja untuk meraih kemenangan. Terus nilai-nilai efektivitas itu apa aja? 1. Efek terhadap tujuan. Dengan strategi yang kita pakai ini, apakah bisa memenangkan permainan dengan mudah? 2. Akibat dari tindakan. Ketika kita melakukan sesuatu, apakah hal itu mempengaruhi hal lain? 3. Pengaruh dari rencana yang dibuat. Rencana yang kita buat apakah berpengaruh kepada kita ke depannya? Lalu yang keempat, kesesuaian dengan tujuan kita. Apabila tujuan sudah tercapai, apakah sudah sesuai dengan ekspektasi kita? Apakah hanya cukup dengan kata menang, atau ada hal lain yang kurang? Maka dari itu pengertian meta enggak sesimpel itu. Pengertian meta enggak sesimpel pakai karakter yang overpower, pakai karakter yang kemampuannya kuat. Enggak sesimpel itu. Sebagai contoh kayak gini, misal di game Mobile Legends ya, biasanya kan ada yang tanya tuh, marksman sekarang metanya siapa? Oh sekarang metanya clean. Oh enggak, sekarang metanya itu Leslie. Nah misalnya kayak gitu. Kalau enggak, assassin sekarang metanya siapa? Oh Hayabusa. Atau oh enggak, Link itu udah jadi meta lagi. Contohnya seperti itu. Kalau di game MOBA kan biasanya ada sistem buff dan juga nerf ya. Nah setiap ada karakter yang di buff atau di nerf, pertanyaan tadi sering keluar. Makanya sering ditanyain tuh kalau di game MOBA. Lalu kalau di Arknights, meta itu artinya apa sih? Selama aku main Arknights dan aku tanya meta itu apa, meta itu sering diartikan sebagai operator yang memiliki damage besar dan bisa bunuh musuh dengan cepat. Dah itu. Padahal di Arknights, meta juga enggak sesimpel itu. Meta di Arknights menurut temanku adalah sinergi antar operator untuk mencapai tujuan. Tujuannya apa? Tentu saja menang dengan peringkat 3 bintang ya kan. Kalau cuma pakai operator yang punya damage gede, tentu kalian bisa menang. Tapi apakah menang udah cukup bagi kalian? Kalau udah cukup, maka kalian cukup menonton videoku sampai sini aja. Karena kalian kelihatannya nggak tertarik untuk melihat hal lain selain menang. Jadi di pikiran kalian hanya ada meta pakai operator dengan damage gede terus menang. Udah itu doang. Tapi kalau kalian belum cukup dengan kata menang, maka tonton sampai selesai. Kita akan bacotin para meta. Oke, kalau kalian nggak cukup dengan kata menang, maka kalian harus tahu apa itu sinergi antar operator. Sinergi antar operator adalah seberapa tinggi tingkat ketergantungan atau kecocokan antara satu operator dengan operator lain. Contohnya seperti ini. Misal kalian bawa Link, terus kalian pingin deploy summon Link dengan cepat, tapi kalian nggak bawa Vanguard.
Apakah bisa? Tentu kalian butuh Vanguard ya kan. Terus kalian pingin membunuh musuh yang memiliki defense tinggi, tapi operator kalian cuma physical damage aja dan gak bisa nembus armor musuh. Apakah bisa? Tentu tidak. Kalian perlu buffer, debuffer, atau operator lain yang memberikan arch damage, ya kan? Contohnya kita kembali ke Link ya. Kalian bawa Link, terus kalian summon satu naga yang ngehabisin 18 DP. Tentu kalian harus nunggu sekitar 18 detik lagi untuk deploy naga lainnya. Iya, aku tahu kalau setelah deploy satu naga itu ada cooldownnya. Ya, aku tahu 20 detik. Tapi kalau semisal salah satu naga kalian mati, terus kalian mau deploy lagi, tapi DP kalian gak cukup, gimana? Apakah kalian mau merelakan musuh masuk ke dalam blue box? Tentu tidak ya kan? Kalau begitu tujuan kalian untuk menang tidak akan tercapai. Tapi kan bisa sabar nunggu timing musuh datang. Apakah semua player sabar melihat musuh lari 1 frame per detik? Tentu tidak ya kan? Maka dari itu kalian perlu operator lain untuk meringankan beban Link. Tentu saja kalian harus bawa operator lain sesuai dengan banyaknya jalur yang akan dilewati oleh musuh. Semisal ada 5 jalur dan musuhnya datang barengan. Kalian cuma bawa Link, Myrtle, sama Bagpipe. Apakah bisa nahan musuh? Bisa sih. Tapi kalau kalian mau deploy naganya Link itu ya nunggu lama. Kalau enggak ya kalian harus merelakan satu musuh itu lari ke blue box. Dan ya jadi contohnya kayak gitu. Sinergi antara operator itu penting. Ya nggak usah Link dah. Coba aku mau lihat siapa ya. Oke, ini aja Viameta. Viameta talent pertama kan dia ngurangi HP sampai angka 1, ya kan? Tapi kalau HP-nya di atas 50%, dia dapat efek vigor sebesar 25% dari total attack-nya. Terus kalau HP-nya di atas 80%, efek vigornya bakal menjadi double, ya kan? Nah, terus sinerginya itu ada di mana? Kalau kalian cuma deploy Viameta, meskipun di jarak yang aman ya kan? Nah itu kan HP-nya turun terus sampai ke angka 1. Tentu attack yang didapatkan oleh Viameta cuma segini, 861. Ya kalau menurut kalian cukup ya udah sih, nggak apa-apa. Tapi kenapa kita nggak memanfaatkan efek vigor milik Viameta? Nah bagaimana untuk memanfaatkan efek vigor tersebut? Tentu kalian butuh healer. Entah itu dari supporter, kayak Quercus skill 1 itu kan unlimited durasinya. Nah pakai itu bagus. Atau pakai medic, atau pakai medic defender. Pokoknya operator atau device atau apapun untuk menambah HP milik Viameta. Itulah yang aku maksudkan dengan sinergi antara operator. Dan Viameta ini juga meta kalau kalian bisa memanfaatkan efek vigornya ini dengan baik. Tapi kalau kalian bodoh amat sama efek vigor, kalian nggak mau memanfaatkan efek vigor itu, ya udah attack powernya cuma 861 ini aja. Kalian nggak akan mendapat pertambahan damage dari Viameta atau attacknya yang menjadi double. Ya udah attacknya cuma 861 ini aja. Cukup. Ya udah kalau kalian cukup, ya udah. Tapi kalau menurutku karena di sini ada talent untuk menambah attack, kenapa nggak dimanfaatkan gitu aja? Itulah yang namanya meta. Terus ini ada operator yang dulunya meta tapi sekarang dilupakan. Salah satunya adalah Chen. Entah kenapa dia bisa dilupakan gitu aja gitu loh. Dan kayaknya dikit banget yang ngebuild Chen sampai Elite 2, terus skillnya itu di mastery sampai mastery 3. Terutama skill 2 atau skill 3-nya itu jarang banget sih. Oke, entah kenapa ini jadi ya padahal ya umurnya berapa sih? 30 ya kalau nggak salah. Ya umur 30 tapi secantik ini. Ya siapa sih yang nggak tergoda. Dan kalau ada yang tanya apakah Chen bagus untuk dibuild, tentu saja dijawab dengan tidak. Ya kalau udah punya operator lain yang lebih bagus ya enggak sih. Tapi ya setiap operator punya kemampuan masing-masing lah. Jadi kalau mau build ya silahkan gitu. Dan mereka yang ngejawab enggak itu alasannya sih cuma satu, karena bukan meta gitu. Dan skillnya dibilang jelek. Memang sih yang
terbaru nanti Irene lebih bagus daripada Chen. Tapi ayolah kita berpikir sejenak. Kita jadi orang indie kopi senja sejenak, ya kan. Irene bisa lebih bagus karena dia punya talent untuk mengabaikan defense musuh. Ya. Nanti aja kalau udah rilis aku kasih tahu detailnya. Kalau Chen, dia punya double damage, physical damage dan arch damage. Tentunya yang arch damage itu juga mengabaikan defense, ya kan? Ayolah kita berpikir sejenak, kita cosplay jadi anak-anak senja. Terus di mana jeleknya? DP-nya mahal, Irene juga mahal, rarity-nya sama kok bintang 6. SP-nya mahal, Irene juga mahal, di atas 20 kok. SP-nya ofensif semua, Irene juga. Chen malah dibantu sama talentnya, Irene enggak. Yang ngebantu malah Chen. Ayo lo, gimana lo? Masih banyak lagi sih sebenarnya untuk kasus kedua operator ini dan juga operator lain. Jujur selama aku main Arknights, aku nggak pernah ngikutin perkembangan meta, apalagi The Big Three. Setauku The Big Three dulu itu Silveras, Eya, dan Exusia ya, kalau nggak salah. Mohon koreksi kalau aku salah. Soalnya aku emang nggak ngikutin perkembangan meta, apalagi The Big Three. The Big Three ini apaan lah, nggak paham aku. Terus semenjak Thorns rilis itu, ketiga operator ini mulai kegeser nih. Seingatku dulu meta itu simple banget. Kalau butuh card dengan damage yang gede ya Silveras, caster ya Eya, sniper ya Exusiai. Udah gitu doang dan gak ribet gitu loh cara pakainya. Cuma deploy, nunggu berapa detik, sekitar 15 detik lah kalau nggak salah. Itu skillnya udah siap terus diaktifin. Exusiai malah aktif sendiri skillnya. Nah sekarang ada Link, Chen Alter, Skadi Alter, Kalsit, Mudrok, Backpipe, Saria, mbuh lah akeh heram. Jujur mereka lebih ribet daripada ketiga operator tadi menurutku. Meta baru yang gak ribet itu ya cuma Surtur sama Mountain. Udah, Surtur deploy, tunggu 5 detik, skillnya diaktifin, terus targetnya mati, Surtur ditarik. Udah. Mountain pakai skill 2 mastery 3, deploy, skillnya siap dalam waktu 5 detik, aktifin, udah AFK, kita turu. Gitu kan simple banget gitu. Lah kalau Link harus summon naga, itu ngabisin 18 DP. Itu baru satu, ya kan? Belum kalau digabungin itu 18 kali 2 udah 36. Belum lagi deployment slotnya juga berkurang. Satu naga itu ngurangi satu deployment slot. Kalau 2 digabung itu dihitung tetap 2. Kan ya gitu loh. Terus Chen Alter DP-nya mahal. Ya kalau DP mahal masih bisa diatasi dengan Myrtle, Salid, sama Elysium sih. Tapi ya untuk beberapa player yang nggak punya mereka semua ya tetap susah. Terus Skadi Alter yang riskan karena HP-nya. Kalsit harus deploy monster, ngurangi deployment slot lagi, nge-heal dia sendiri. Mudrok nggak bisa di-heal. Backpipe bloknya 1, kalau pakai skill 3 bloknya nambah. Kan ya ribet gitu loh menurutku. Terus The Big Three sekarang ini siapa? Aku nggak tahu beneran. Chen Surtur Kalsit, atau Chen Surtur Skadi, atau Chen Surtur Backpipe, atau nah bingung kan? Aku bingung beneran, nggak tahu aku. Tapi kalau aku lihat di grafik ini ya, nah ini yang paling di atas sendiri ini ada Surtur, Backpipe, sama Chen. Terus di bawahnya ada Thorns, Mudrok, Nightingale, Skadi, North Radiant Knight, Kalsit, Saria, Selix. Terus bentar. Oh, di sini ada susuran ternyata. Di sini ada Widi dan ya ini. Jadi ya menurutku The Big Three sekarang sih ini. Tapi aku nggak tahu sih menurut komunitas itu The Big Three sekarang siapa. Nah makanya aku selalu bilang ke teman-temanku itu kalau Silveras itu forever meta. Ya bukan Silveras aja sih, Silveras, Eya dan juga Exusia itu forever meta. Nggak ada yang bisa gantiin mereka gitu. Kalau bersanding sama mereka ada sih. Salah satunya Cruz, dia bisa bersanding sama Exusiai karena skill 2 Cruz itu mirip sama skill 2-nya Exusiai. Terus Mlinar katanya bisa gantiin Silveras. Kalau damage sih iya, tapi kalau talent nggak bisa. Terus Eya yang bakal tergantikan sama Golden Claw mana?
balik ke grafik lagi, lihat ini. Eya masih jauh di atas Golden Glow loh. Di sini kan udah kelihatan kalau Eya itu masih di atasnya Golden Glow. Ini udah terlihat jelas loh ini. Kurang jelas ta? Tak zoom ye. Nah, nek kurang jelas. Nya tak zoom ke lo. Klo Eya ke lo. Rai wedhus ke lo. Kurang jelas ta? Klo. Ya ampun. Itu masih banyak loh yang bilang kalau yang ngeyel banget Golden Glow bisa gantiin Eya. Ya Eya masih di atas sini soalnya cara pakai dia itu simple sih. Dia cara pakainya itu simple. Skill 1 jarang ada yang pakai sih. Tapi kalau aku kadang sih masih pakai ya skill 1. Skill 2 itu sayangnya dia charge, tapi damage-nya juga gede banget dan bisa ngurangi resistance. Terus skill 3, mastery 3, itu kalian nunggu sekitar 15 detik itu skillnya udah siap. Beneran. Terus kalau Golden Glow itu malah sering bikin orang blunder loh. Kenapa? Soalnya di Arknights itu ada mekanik yang gini. Operator dengan tipe serangan jarak jauh akan menyerang musuh yang memiliki rute paling pendek atau yang paling dekat dengan blue box. Memang benar kalau skill 3 Golden Glow itu range-nya global. Tapi apa yang terjadi kalau kita pengen nyerang defender di depan dia, tapi drone-nya malah nyerang musuh lain yang lari ke blue box? Tentu merepotkan ya kan? Itu defender bakal diblokir sama defender. Udah defender lawan defender. Nah pikir sendiri itu berapa lama itu. Kalau Eya skill 3 itu ada areanya di sekitarnya Eya itu. Dan karena dia ada areanya, targetnya itu pasti. Ya yang di dalam area itu doang. Yang keluar gak bakal ditarget lagi. Jadi di dalam areanya itu semisal ada 10 musuh ya kan. Udah asumsikan musuhnya itu diem gitulah. Itu ada 10 musuh. Terus targetnya Eya itu ada 6. Kalau satu target mati, dia bakal pindah target. Mati, pindah target lagi. Gitu terus sampai durasi skillnya selesai atau targetnya habis. Kalau Golden Glow, skill 1 itu bagusnya kalau targetnya cuma 1. Burst damage-nya itu gede, beneran. Kalau targetnya itu cuma 1 di depannya Golden Glow. Kalau targetnya lebih dari 1, walah itu drone-nya nyerang 1, terus Golden Glow-nya itu nyerang yang lainnya gitu. Jadi damage-nya itu kepecah. Kalau skill 2 bagus buat AFK dan konstan daripada skill 2-nya Eya. Tapi kalau skill 3, ya mikir sendirilah kalian strateginya gimana. Ribet beneran. Terus ini siapa ya tadi? Oh ya, Kelsit. Dia ini medik, tapi bukan medik. Ya gimana ya? Soalnya dia hanya memprioritaskan nge-heal dirinya sendiri dan juga monster. Merepotkan? Tentu saja. Coba kalian main IS di stage apa ya namanya? Aku lupa. Red Mist kalau nggak salah. Dan kalian cuma bawa medik itu Kelsit. Dikacangin dah tuh operator lain, beneran. Kelsit cuma nge-heal dia sendiri. Pluk dah. Terus hasilnya apa? Operator lainnya mati, cuma Kelsit yang hidup. Ya iyalah, dia cuma nge-heal dirinya sendiri kok. Meta, damage-nya gede. Tapi monsternya doang. Kelsitnya berapa sih damage-nya dia? Oh iya, standarnya bintang 6 sih. Iya gak? Bentar, Shining berapa ya? Shining, dia tadi 490. Shining, Elite 2. Oh lebih tinggi sih. Lebih rendah ternyata. Coba aku compare ya. Medic, Kelsit, Shining. Oh iya tinggi Shining sih. Elite 2, level max, trust hidup. Ya tinggi Shining sih memang. Ya cuma HP sama defense-nya aja yang tinggi Kelsit. Dia pakai baju dari Vibranium apa gimana ya? Kok defense-nya sampai 255 gitu. Oke, ngomongin tentang medic nih ya. Ada lagi nih. Ada temanku yang buat perbandingan antara Gavial sama Susuro. Banyak banget yang ngejek dia karena bilang Gavial lebih bagus daripada Susuro. Mungkin beberapa dari kalian tahu sih siapa orang yang aku maksud. Dan mungkin dia nonton sih. Padahal perbandingan dia itu valid banget. Aku setuju banget sama dia. Ya bukan karena Gavial waifu aku ya. Enggak cuma itu doang sih. Ada banyak sih. Semoga orangnya komen terus ngasih link ya. Ya kamu yang nonton nanti kasih link ya. Dia bakal jelasin banyak di sana. Dia jelasin banyak banget di sana. Terus dia katanya tuh Discord, terus Facebook. Terus katanya dia ada di Arknights grup WA. Grup WA isinya itu player Arknights semua katanya. Nah di sana itu dia diejek gitu, disatirin katanya. Kasian banget. Nah di sini yang jadi perdebatan itu attack-nya sih.
Kalau dilihat dari attack-nya itu punya Gavial memang kalah sih, cuma 450. Ya udah aku jelasin sih sebenarnya beberapa di video tentang Gavial. Tapi kalau kalian lihat dari sisi efektivitas, Gavial menang. Kalian masih nggak percaya? Bentar ya, aku bukain Susuro. Coba aku lihat statnya. Elite 2 max. Nah kan 488. Gavial kalah, Gavial rendah. Ya aslinya dia bukan medik kok. Dia aslinya bukan tenaga medis kok. Banyak yang bilang kalau Susuro itu setara sama Shining karena talentnya yang nambah efektivitas healing. Wow, 23% loh, tinggi. Tapi coba kalian baca lagi deh. Beneran, baca lagi dipahami. When in team, all operators with 10 or less initial cost receive 23% more healing. Nggak paham? Oke lah, aku terjemahin ya. Soalnya kalau aku ngomong nanti kalian nggak jelas. Nah, tuh dibaca. Nih, dibaca. Saat dalam tim, semua operator dengan 10 atau kurang biaya awal menerima 23% lebih banyak penyembuhan. Ya, kaku ya? Ya. Oke, aku halusin ya. Saat di dalam tim, semua operator dengan DP cost 10 ke bawah akan menerima 23% efek pemulihan lebih banyak. Intinya kayak gitu. Initial cost itu apa sih? Initial cost itu ya DP operator kalian pertama kali. Nah ini 18 kayak gini lah. Kalau nggak pas kalian main, itu kan ada list operator di bawah. Nah itu kan ada DP-nya itu berapa. Nah itulah initial DP. Aku kurang tahu apakah initial cost dari talentnya Susuro ini dipengaruhi oleh talentnya Elysium, talentnya Salage atau enggak. Kayak gitu. Kan talentnya Elysium itu ngurangi DP cost sniper. Terus Salage ngurangi DP cost operator yang dideploy setelah Salage. Nah itu berpengaruh apa enggak? Mungkin nanti aku bakal coba sih. Nah berarti kan kalau gitu, ketika Susuro di dalam tim, operator dengan DP cost awalan di bawah 10 saja yang akan mendapatkan efek pertambahan pemulihan. 10 ke bawah, bukan di bawah 10 ya. 10 ke bawah. Beda kalau di bawah 10. Di bawah 10 itu 9,9 sampai 0. Kalau 10 ke bawah itu berarti ya 10 sampai 0. Memang kalau dilihat efektivitas healingnya ini lebih tinggi daripada punya 0 sih. Kalau punya 0 itu kalau nggak salah cuma 10%. Tapi coba kita lihat lagi. Mari kita cosplay jadi anak senja lagi ya kan. Kita berpikir sejenak. Punya Susuro 23%, tapi untuk operator dengan DP 10 ke bawah. Nol punya 10%, tapi untuk semua operator. Punya Susuro rasis berarti. Iya benar. Yang di atas 10 nggak dapat. Jadi semisal kalian bawa platinum full poten gitu ya, terus kalian heal pakai Susuro, talentnya nggak bakal aktif. Soalnya platinum full pot itu seingatku 11. Tapi kalau kalian bawa Mai, Cruz, Meteor, nah itu dia masih dapat. Terus selain mereka berdua siapa aja sih yang bisa dapat gitu? Cruz, Agnaciel, Plum, Feng, Vanilla. Bentar, kalian yang main operator meta apa pakai operator ini? Enggak kan? Kalian pakainya pasti Myrtle, Salage, Flametail, Backpipe kan? Myrtle apakah perlu di heal? Aku rasa enggak sih. Soalnya biasanya aku lihat para player itu Myrtle itu selalu ditaruh di tempat yang paling aman. Jadi gak perlu khawatir lah kalau Myrtle itu bakal diserang sama musuh pas awal-awal. Gak di heal pun gak masalah sih. Selain itu talentnya Myrtle kan juga nambah HP. Terus siapa lagi? Mountain. Iya sih. Tapi Mountain udah bisa mandiri loh. Ngapain di heal sama Susuro? Ya meskipun kalian mau nge-heal Mountain pakai Susuro itu seingatku harus poten sih. Soalnya Mountain dasarnya itu 11. 9 naik ya kan 11. Harus potensial seenggaknya yang ini sih, potensial yang pertama itu. Tapi ya kalau skill 2 mastery 3 aku rasa nggak perlu sih. Ya tapi ya jangan diduelin sama bos. Ya enggak. Tugasnya Mountain nggak gitu. Terus siapa lagi ya? Phantom ya Phantom. Phantom di pikosnya itu 10. Nggak pakai poten udah 10 dia. Tapi Phantom ngapain di heal? Deploy aja, garuk-garuk terus tarik. Terus siapa lagi ya? Oh Yato.
Orang bodoh mana yang pakai Yato buat nahan lane? Tentu di momen ini aku seneng banget. Ternyata ada yang paham kalau Susuro itu nilainya jauh lebih rendah daripada Gavial. Dan dia itu sempat bilang kalau Susuro pengen bersanding sama Shining, dia harus bisa ngalahin Perfumer. Itu bener. Perfumer itu operator bintang 4 yang salah rarity. Dia harusnya bintang 6. Ya gimana? Skill 2 level 7 itu kalau diaktifin udah nambah attack sebesar 210%. Itu tinggi banget loh itu. Ya meskipun ada drawbacknya ngurangi attack speed, tapi 210% itu ya memang sebanding sama Shining sih. Tapi kalau Susuro nggak tahu, aku nggak pernah pakai, nggak kenal juga siapa Susuro. Dan kalau dibilang kenapa Susuro itu nilainya di bawahnya Gavial, karena talent Gavial punya sinergi yang bagus kepada medik lain ketika dideploy. Meskipun cuma bertahan 17 detik doang setelah dideploy, tapi efeknya itu kerasa banget. Kalau Susuro, siapa yang mau nerima selain operator rarity 4 ke bawah? Itu pun gak semua, cuma sniper, vanguard, sama brawler, ya kan? Masih ngeyel kalau heal Susuro lebih tinggi daripada Gavial dan skill 2 nya bisa burst healing. Ya memang skill 2 nya itu nambah attack sama attack speed, tapi cuma bisa dipakai 2 kali aja. Cuma bisa dipakai 2 kali aja dibanggain. Skill dengan HP cost rendah itu ngapain disimpan? Aktifin aja lah. Terus kalau ada yang tanya, emang Gavial bisa apa? Gavial bisa heal 12 operator sekaligus dalam 1 kali klik skill. Gavial bisa kayak gini. Susuro bisa apa enggak? Pasti ada yang mati 1 tuh. Kalau enggak darahnya kritis. Aku yakin sih itu. Mau lebih banyak lagi? Pur stream no, lebih banyak tuh. Terus kalian yang main operator meta dengan rarity bintang 5 dan 6, apa masih pakai Susuro? Enggak kan? Tentu kalian milih pakai Shining, Warfarin, Silence, dan juga yang lainnya. Nah di titik ini temanku dikatain sebagai pemuja waifu. Memang benar kalau Gavial itu waifu dia. Waifuku juga sih. Dan kayaknya dia udah cuek sama yang namanya operator bagus menurut dia, tapi selalu dikaitkan ke waifu. Atau bahkan sampai diejek, disatirin terus. Lah pokoknya banyak lah. Dia kayaknya udah kebal sih sama yang kayak gitu. Tapi emang sih kalau ada suatu operator yang non meta itu dibilang bagus, dan ada yang bilang operator ini bagus tapi dia non meta, selalu dikaitkan ke pemuja waifu atau pemuja husbu. Nah ini udah mulai bergeser nih topiknya. Terus kenapa orang bilang suatu operator itu bagus padahal non meta?